Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Perkenalkan, nama saya Onachi Sihasale dengan NIM 1320134054. Kelas C, Prodi D4 Administrasi Bisnis Terapan, jurusan Administrasi Niaga. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akuntansi 2 dengan judul Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Pemicu Tindakan Kecurangan atau Fraud pada Perusahaan. Kita masuk pada video selanjutnya, yaitu pendahuluan. Masalah sumber daya manusia menjadi sorotan dan tumpuan bagi kalangan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Semakin pentingnya sumber daya manusia berakar dari kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas perusahaan. Kedudukan sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan sangat penting, maka karyawan diharapkan dapat memberikan kontribusi sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Perusahaan sering menemukan kesulitan dalam mengatur karyawan, di mana lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh para manajemen atau pemimpin memungkinkan karyawan melakukan kecurangan atau fraud karena dirasanya adanya kesempatan dan peluang untuk menjalankan kecurangannya, serta tidak ada pengawasan yang ketat dari pihak manajemen atau pemimpin. Mengingat budaya di sekitar kita yang akrab akan korupsi, kolusi, dan nepotisme, membuat semua pihak mengawas diri untuk mencegah dan menghadapi tindakan fraud yang sewaktu-waktu dapat terjadi di sektor publik maupun swasta, mulai dari sektor usaha terkecil hingga bisnis besar, lokal maupun internasional, dimungkinkan dijalankan oleh beberapa orang karyawan yang dapat melakukan fraud seperti penggelapan aset perusahaan hingga menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan dan tidak dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Albert et al. Pada tahun 2012 menyatakan dalam istilah fraud triangle, di mana fraud triangle ini terdiri dari fracture, overnight, and rationalization. PT X Indonesia bergerak di bidang distributor yang dimana sebagai perantara yang menyalurkan produk di pabrik atau manufakturer ke pengencang atau retailer. PT X Indonesia di Bali memiliki cabang di Kota Denpasar, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Singaraja yang memiliki divisi kepala cabang, supervisi, kasir, salesman, administrasi, kepala pembukuan, kepala gudang, helper, dan driver atau supir. Setiap divisi memiliki tugas masing-masing. Tugas supervisi yaitu memberikan tugas kepada salesman untuk mengejar target yang sudah ditetapkan setiap harinya, dan kemudian salesman mencari dan harus memenuhi target tersebut. Tugas kasir yaitu mengecek tagihan, hasil penjualan, dan setelah semua faktur tagihan yang dibawa dicek kembali oleh bagian pembukuan. Tugas supervisi, kasir, dan bagian pembukuan memiliki peran penting dalam hasil penjualan, dan mereka mengetahui semua hal yang ada hubungannya dengan hasil penjualan. Mereka juga mengetahui siapa saja yang bertindak tidak jujur.
Berdasarkan hasil analisis, diketahui persamaan garis regresi untuk mengetahui pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PTX dengan menggunakan analisis koefisien beta. Hasil perhitungan konstansa dan koefisien beta dapat dilihat pada tabel 1 berdasarkan perhitungan regresi linier berganda pada tabel 1, maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 8500 tambah 0,290 X1 tambah 0,2500 X2 tambah 0,33 335.000 X3 keterangan. Y sama dengan tindakan kecurangan atau berat X1 tekanan X2 kesempatan X3 itu rasionalisasi. Berdasarkan model persamaan regresi yang terbentuk dapat interpretasikan hasil bahwa konstansi sebesar 8500 menunjukkan jika variabel tekanan X1, kesempatan X2, dan rasionalisasi X3 bernilai konstan atau 0, maka variabel tindakan fraud atau Y memiliki nilai positif sebesar 8500. Selanjutnya, variabel tekanan atau X1 memiliki koefisien positif sebesar 0,290. Variabel kesempatan atau X2 memiliki koefisien positif sebesar 0,209 dan variabel rasionalisasi atau X3 memiliki koefisien positif sebesar 0,335. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa tekanan atau X1, kesempatan atau X2, dan rasionalisasi atau X3 berpengaruh positif terhadap tindakan fraud. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan tekanan atau X1, kesempatan atau X2, dan rasionalisasi atau X3 sebesar satu satuan akan dapat meningkatkan tindakan fraud atau Y sebesar nilai koefisien beta masing-masing variabel sebesar dikalikan dengan besar kenaikan yang terjadi. Misalnya, setiap terjadi kenaikan tekanan atau X1 sebesar satuan, maka akan meningkatkan tindakan fraud atau Y sebesar 0,290. Setiap terjadi kenaikan kesempatan atau X2 sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan tindakan fraud atau Y sebesar 0,209. Tindakan fraud Y sebesar 0,209 setiap terjadi kenaikan rasionalisasi atau X3 sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan tindakan fraud atau Y sebesar 0,335. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, maka semakin tinggi tindakan fraud. Sebaliknya, semakin rendah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, maka semakin rendah tindakan fraud. Tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali. Hasil penelitian ini didukung dari teori yang dikemukakan oleh Karyono pada tahun 2013 yang mengatakan bahwa seseorang melakukan kecurangan yang terjadi pada karyawan dan oleh manajer didorong atas dasar dari adanya tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kerja, dan tekanan yang lain yang melibatkan pada lingkungan kerja. Situasi dan kondisi seorang baik dari lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja sangat berpengaruh pada tindakan seseorang. Semakin merasa tidak tertekan di lingkungan kerja dan lingkungan keluarga, membuat seseorang rela untuk melakukan semua cara agar dapat menyelesaikan masalahnya walaupun dengan cara melakukan kecurangan. Lestari pada tahun 2017 menemukan bahwa overnighting berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan, dan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Porianto et al. Pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa kesempatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan. Hasil ini diperkuat lagi oleh hasil penelitian Sahara pada tahun 2017
yang menjelaskan bahwa pelaku kecurangan yang melakukan kecurangan yang pada awalnya tidak memiliki niat untuk melakukan hal tersebut, namun pelaku mengetahui bagaimana kelemahan-kelemahan yang ada di perusahaan sehingga menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukan kecurangan. Jika kesempatan semakin tinggi, maka terjadinya kecurangan juga akan semakin tinggi. Namun sebaliknya, jika kesempatan rendah, maka terjadinya kecurangan juga rendah. Selain itu, menurut Fitri dan Nadir Syah, pada tahun 2019 menyatakan bahwa semakin bagus sistem pengendalian internalnya, maka kemungkinan terdeteksi kecurangan akan lebih mudah dan cepat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hipotesis terkait dengan pengaruh tekanan kesempatan rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali, maka dapat ditarik kesimpulan tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan yang dirasakan karyawan di lingkungan kerja, maka akan semakin tinggi terjadinya fraud yang dilakukan. Oke, demikianlah video kita di saat hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.